Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Para alim ulama, para kiai, para asatidzah, para santri, para pemirsa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mentakdirkan kita untuk bisa bersama-sama melanjutkan kajian bedah buku Membina Keluarga Shalihah. Semoga kebersamaan kita malam hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing lillahi ta'ala. Kita telah membahas tentang kriteria suami yang soleh. Kemudian dilanjutkan dengan membahas kriteria seorang istri yang sholihah. Nah, mulai malam hari ini kita akan membahas tentang masalah anak yang soleh. Karena untuk membina keluarga yang sholihah, maka seluruh anggota keluarga itu harus soleh, sholihah. Dan kita telah jelaskan tentang seorang suami dan istri yang sholihah, bahwa mereka adalah seorang suami dan istri yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan ketentuan-ketentuan syariat Islam di dalam berkeluarga. Seorang suami menjalankan ketentuan-ketentuan syariat Islam sebagai seorang suami, seorang istri menjalankan ketentuan-ketentuan syariat Islam sebagai seorang istri. Maka pada malam hari ini kita akan memulai bagaimana kita mendidik anak-anak agar mereka bisa menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Nah, tetapi sebelum itu akan dimulai dengan pembahasan tentang apa yang semestinya dilakukan oleh kedua orang tuanya, oleh bapak dan ibunya. Nah, semua yang dilakukan nanti dalam hal yang berkaitan dengan ahkamul maulud maupun yang berkaitan dengan tarbiyatul aulad, pendidikan anak, itu adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh kedua orang tua, pertama sebagai dalam rangka untuk mendapatkan anak yang soleh, solehah.
Kenapa kita katakan itu usaha? Karena hasilnya belum tentu. Nah, hasilnya belum tentu, karena menjadi anak yang soleh atau solehah pada dasarnya itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memberikan hidayah dan taufik itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kedua orang tuanya. Meskipun sering dikatakan bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, artinya seorang anak itu ya lebih banyak meniru kedua orang tuanya dalam perilakunya, dalam kecerdasannya dan sebagainya. Tetapi itu bukanlah sebuah kepastian. Karena ada anak seorang nabi, misalnya anaknya Nabi Nuh alaihissalam, diantaranya Kan'an, itu kafir. Padahal Nabi Nuh alaihissalam bukan tidak mendidiknya, Nabi Nuh mendidiknya. Tetapi karena Allah berkehendak dia menjadi kafir, maka ya kafir. Ada sebagian anak orang soleh, bapaknya soleh, ibunya solehah, dan kedua orang tuanya sudah menjalankan kewajibannya sebagai orang tua untuk mendidik anaknya. Tetapi ternyata anaknya jadi anak yang nakal, misalnya tidak mau belajar ilmu agama dan seterusnya. Itu terjadi juga. Kenapa? Ya karena taufik itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukannya. Hidayah itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukannya. Yang kita lakukan sebagai orang tua itu adalah berusaha untuk mendidiknya sebagaimana ketentuan di dalam Islam. Bagaimana ketentuan Islam dalam mendidik anak, kita jalankan. Apabila sudah kita jalankan kemudian hasilnya berbeda dengan apa yang kita kehendaki, maka itu bukan dosa bagi kita, karena kita sudah melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita mulai pembahasan tentang ahkamul maulud. Nah, ketika sepasang suami istri nanti punya anak, apa yang harus dilakukan ketika melahirkan seorang anak? Kita baca ahkamul maulud, artinya hukum-hukum yang berkaitan dengan bayi. Adalah pengetahuan yang sangat diperlukan oleh pasangan suami istri. Karena salah satu tujuan dari menikah itu adalah agar memiliki keturunan, memiliki anak. Itu salah satu tujuan utama dari sebuah pernikahan. Kalau ada pasangan suami istri itu tidak dikaruniai oleh anak, pasti mereka akan bingung, pasti mereka akan galau, bahkan mungkin berpikir untuk bercerai atau suaminya berpikir untuk menikah lagi biar punya anak. Karena kalau nggak punya anak repot, nanti siapa yang akan generasi yang akan meneruskan dia di kemudian hari. Karena itu tujuan, salah satu tujuan dari pernikahan itu adalah memiliki keturunan yang nanti akan melanjutkan generasi yang akan melanjutkan kedua orang tuanya dalam kehidupan di dunia ini, dalam perjuangan dalam agama, kalau kita sebagai seorang pejuang. Hadirin rahimakumullah, memiliki keturunan yang soleh adalah salah satu tujuan dari sebuah pernikahan. Bahkan kalau seseorang nggak memiliki anak,
itu bisa, tadi sudah kita katakan, dia bisa berobat kemana-mana, apapun usaha dia lakukan untuk mendapatkan anak. Dan anak yang diinginkan oleh kedua orang tua pastilah anak yang soleh solehah. Karena jika kedua orang tua punya anak tidak soleh, tidak solehah, itu juga malah menyusahkan kedua orang tuanya. Kalau anaknya durhaka kepada kedua orang tuanya, maka kedua orang tuanya susahnya bukan main. Kedua orang tuanya itu pasti mereka akan tidak bisa bahagia kehidupan mereka karena memiliki anak-anak yang durhaka kepada keduanya. Karena itu bukan hanya sekedar punya anak, tetapi memiliki anak yang soleh solehah. Itulah tujuan dari sebuah pernikahan. Nanti bisa kalau kedua orang tuanya mati, masih ada anak yang akan mau mendoakan kita. Ketika kedua orang tuanya mati, masih ada anak yang mau bersedekah di atas namakan kita. Masih ada anak yang berinfak, membaca Al-Quran, dihadiahkan pahalanya untuk kita. Bagaimana kalau seseorang nggak punya anak? Apalagi atau punya anak tetapi tidak soleh. Mati, kemudian tidak ada keturunan yang atau tidak ada anak-anak soleh-solehah yang mendoakannya atau yang menghadiahkan pahala-pahala untuk kedua orang tuanya. Hadirin rahimakumullah. Nah, untuk itu dari awal sudah harus dilakukan apa? Usaha-usaha. Usaha dari awal ya kalau seorang laki-laki dipastikan istrinya istri yang solehah. Karena dari situ nanti akan terlahir biasanya anak-anak yang solehah. Karena perempuan yang solehah, ibu yang solehah akan bisa mendidik anak-anaknya dengan pendidikan yang Islamiyah yang baik, sehingga kemudian terlahir anak-anak yang soleh solehah. Kalau dari awal istrinya saja sudah nggak solehah, bagaimana istrinya bisa mendidik anak-anaknya? Karena istrilah yang mendidik anak-anaknya pada umumnya. Seorang suami dia bekerja keluar tidak banyak, dia bergumul dengan anak-anaknya. Sementara seorang ibu, dia yang sejak bayi bersama anaknya, dia yang akan dicontoh, dia yang mendidiknya sejak bayi, sejak kecil. Maka pengaruh ibu itu sangat besar terhadap anak itu nanti jadi seperti apa. Nah, karena itu pertama bagi seorang suami pastikan bahwa istrinya adalah istri yang solehah, yang bisa menjadi panutan bagi anak-anaknya, yang nanti bisa mendidik anak-anaknya ke depan. Itu usaha, sudah usaha yang pertama. Kemudian yang kedua dari soal apa? Makanan harus dijaga, makanan suami maupun makanan istri harus dipastikan makanan-makanan yang halal, karena itu akan berpengaruh juga kepada anak yang dilahirkannya. Kemudian yang berikutnya kita mengikuti atau melakukan hal-hal yang disunnahkan terkait dengan kelahiran seorang anak. Yang pertama adalah azan dan iqamah. Ketika anak lahir, disunnahkan untuk diazankan pada telinganya yang kanan dan diiqamai pada telinganya yang kiri. Jadi begitu bayi lahir, bapaknya langsung mendekat, kemudian ngambil anak itu, kemudian membaca azan. Bukan dengan teriak yang keras, enggak, tetapi dengan azan di telinga kanannya, di telinga kanan sang bayi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya, azan. Kemudian di telinga yang kiri itu diiqomai. Sehingga yang pertama kali didengar oleh sang anak sebelum mendengar apapun itu adalah
kalimah thayyibah. Di antaranya dia akan mendengar 2 kalimah syahadat sebelum dia mendengar segala sesuatu, suara-suara selain itu. Nah, harapannya anak itu nanti akan menjadi anak-anak yang teguh dalam beragama. Ini berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man wulida lahu mauludun fa'adzana fi udhunihil yusra wa aqama fi udhunihil yumna. Ini salah tulis ya. Fa'adzana fi udhunihil yumna, diperbaiki, wa aqama fil yusra la tadurrahu ummus sibyan. Barang siapa yang dilahirkan untuknya seorang anak, kemudian dia mengumandangkan azan pada telinga kanannya dan mengumandangkan iqamah pada telinga kirinya, maka ummus sibyan. Ummus sibyan itu siapa? Jin yang mengikuti anak tersebut itu tidak akan menyakitinya. Hadis riwayat Ibnu Sunni. Ini salah satu faidahnya, yaitu apabila si anak itu telah lahir, kemudian diazani di telinga kanan dan diiqamai di telinga kiri, maka nanti jin yang menyertai dia, ummus sibyan, itu tidak akan menyakiti anak tersebut. Nah, karena itu penting untuk dilakukan. Ini hal yang tidak wajib, hukumnya adalah sunnah. Kemudian yang kedua adalah tahnik. Nah, tahnik itu apa? Dikatakan kemudian sang bayi tersebut disunnahkan untuk ditahnik dengan kurma, yaitu memasukkan kurma yang telah dilembutkan ke dalam mulutnya. Tahnik ini dilakukan oleh orang yang soleh. Jadi dipanggilkan oleh orang yang soleh, atau kalau bapaknya orang yang soleh, bapaknya sendiri, atau kalau enggak ya seorang kiai atau ustadz yang soleh, yang betul-betul soleh, kemudian dia melakukan tahnik. Bagaimana caranya? Ya dia ambil kurma, kemudian dikunyah, dia dilembutkan oleh dia dengan mulutnya, bercampur dengan ludah orang soleh itu. Kemudian ketika sudah lembut, diambil kemudian dimasukkan ke mulut bayi itu. Itu namanya apa? Tahnik. Yang lembut. Karena masih bayi, dia masih bayi, dia belum bisa makan yang kasar, sehingga ini kan manis ya, kurma ini manis, kemudian dilembutkan oleh orang soleh, kemudian biar mendapatkan keberkahan dari orang soleh itu, kemudian dimasukkan ke mulut bayi. Ini berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa suatu ketika Abu Musa al-Ash'ari berkata, "Wulidali ghulamun fa'ataitu bihin nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam fasammahu Ibrahim wa hannakahu wa da'alahu bil barakah." Aku telah dikarunia seorang anak, kemudian aku bawa anak itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi memberikannya nama dengan nama Ibrahim. Kemudian beliau mentahniknya dan mendoakannya dengan keberkahan. Nah, ini dalil kesunahan tahnik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah sudah pasti beliau seorang Nabi Rasul, sudah semua yang ada pada Nabi itu adalah keberkahan. Jika pada hari ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat, maka orang-orang soleh yang bisa juga untuk kita minta untuk mentahnik anak kita, dengan harapan dia mendapatkan keberkahan
kedepannya akan menjadi anak yang soleh dan solehah. Soleh kalau laki-laki, solehah kalau perempuan. Kemudian yang berikutnya adalah akikoh. Akikoh. Secara bahasa, akikoh itu berarti rambut yang ada pada kepala seorang bayi ketika dilahirkan. Itu namanya akikoh secara bahasa. Kalau bayi lahir itu kan sudah punya rambut. Nah, rambut bayi yang dilahirkan itu namanya akikoh secara bahasa. Tetapi yang dimaksud di sini bukan akikah secara bahasa, tetapi akikah secara istilah syara. Apa akikah dalam istilah syara? Dalam istilah syara, akikah berarti binatang ternak yang disembelih atas kelahiran seorang bayi ketika mencukur rambut kepalanya. Ini yang disebut dengan akikah. Jadi binatang ternak yang disembelih atas kelahiran seorang bayi. Ketika ada kelahiran seorang bayi, kemudian kambing yang disembelih karena kelahiran seorang bayi itu namanya adalah akikah. Nah, disunnahkan itu dilakukan pada hari yang ke-7 bersamaan juga dengan mencukur rambut kepalanya, sehingga disebut akikah. Karena makna dasar dari akikah itu adalah rambut kepala bayi yang dilahirkan. Karena binatang kambing yang disembelih atas kelahiran itu disunnahkan dilakukan bersamaan juga dengan mencukur rambut bayi tersebut, maka kemudian disebut akikah. Akikah hukumnya sunnah muakkadah, tidak wajib, tetapi sunnah muakkadah. Berdasarkan hadis, al-ghulamu murtahanun bi aqiqatihi tuzbahu yawmas sabi'i wa yuhlaqu ra'suhu wa yusamma. Seorang anak itu tergadaikan, murtahanun, tergadaikan dengan akikahnya, yang disembelih pada hari ke-7 dan dicukur rambut kepalanya dan diberi nama. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan lainnya. Apa maksudnya tergadaikan? Seorang bayi itu tergadaikan dengan akikah yang disembelih pada hari yang ke-7. Menurut Imam Ahmad, maksud hadis di atas adalah apabila seorang anak tidak diakikahi oleh orang tuanya, maka anak tersebut tidak akan bisa memberikan syafaat pada kedua orang tuanya pada hari kiamat. Berarti sangat penting, meskipun dia sunnah, tetapi sangat penting untuk dilakukan. Karena dengan diberikan akikah atau disembelihkan akikah berarti orang tua sudah menebus bayi itu, sehingga anak tersebut bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Jadi akikah ini semacam apa? Dia semacam untuk menebus sesuatu yang telah yang tergadai. Jadi bayi ini, anak ini masih tergadaikan ketika belum diakikahi. Ketika diakikahi berarti dia sudah ditebus, gadainya sudah ditebus, dan kemudian anak tersebut bisa memberikan syafaat nanti pada hari kiamat kepada kedua orang tuanya. Paham ya, tergadaikan? Misalnya kalau kamu menggadaikan HP misalnya, kamu hutang, kemudian HP kamu gadaikan. Ketika kamu sudah bisa membayar hutang, maka berarti sudah lepas, HP itu sudah tidak tergadaikan lagi. Nah, seorang anak itu juga tergadaikan sebelum disembelihkan akikah, sebelum diakikahi, anak itu masih tergadaikan. Jika sampai nanti balik anak tersebut tidak diakikahi, maka anak tersebut
tidak bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya menurut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Itu makna al-ghulamu murtahanun bi aqiqatihi. Yaitu yang disembelih pada hari yang ketujuh. Meskipun sebenarnya akikah itu tidak harus pada hari yang ketujuh. Itu yang sebaiknya, yang sunnah itu dilakukan pada hari ketujuh. Tapi boleh dilakukan sebelum itu, boleh dilakukan setelah itu sampai si anak itu baligh. Karena pada dasarnya akikah itu disunnahkan disebabkan kelahiran seorang anak. Artinya begitu anak itu sudah lahir, itu sudah disunnahkan untuk akikah, untuk bayi itu. Tidak harus menunggu hari yang ketujuh, tetapi disunnahkan untuk dilakukan pada hari yang ketujuh. Maka dikatakan di sini, waktu akikah adalah sejak terlahirnya seorang bayi secara sempurna. Sudah keluar seluruhnya, maka di situ berarti sudah terlahir, maka disunnahkanlah untuk akikah. Artinya waktu akikah, penyembelihan akikah itu sudah dimulai. Dan disunnahkan penyembelihannya pada hari ketujuh dengan menghitung hari kelahirannya. Kalau lahirnya misalnya pada hari Jumat, maka berarti Jumat ikut dihitung hari pertama. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Hari ketujuh. Jadi bukan dimulai dari hari Sabtu, tetapi dimulai dari hari kelahirannya. Jadi pada hari ketujuh itu yang sunnah untuk akikah. Tapi kalau misalnya belum mampu, bisa dilakukan setelah itu, asalkan anak itu belum baligh. Misalnya umur 2 tahun baru diakikahi, umur 3 tahun baru diakikahi, misalnya umur 5 tahun baru diakikahi, tidak masalah. Itu masih dia orang tuanya masih mendapatkan kesunahan. Tapi berarti anaknya masih tergadaikan sampai beberapa tahun. Kalau misalnya dia tidak akikahi, seterusnya sampai balik juga nggak masalah. Artinya dia tidak berdosa. Tapi nanti kalau menurut Imam Ahmad tadi, nanti dia di hari kiamat dia tidak akan bisa mendapatkan syafaat dari anak tersebut. Kalau sudah baligh, maka sudah bukan tanggungan orang tuanya lagi untuk mengakikahinya. Karena di sini tanggung jawab orang tua itu sampai baligh saja. Apakah dia boleh mengakikahi dirinya sendiri? Boleh dia untuk mengakikahi dirinya sendiri. Misalnya kamu tanya ke orang tua, saya dulu sudah diakikahi atau belum? Belum misalnya. Ya udah, saya punya duit, saya punya kambing, misalnya saya akikahi diri saya sendiri, boleh. Atau orang tuanya ngasih kambing ke kamu, ini saya kasih kambing kamu akikahi diri kamu sendiri, itu juga boleh. Artinya yang mengakikahinya bukan kedua orang tuanya, tetapi dirinya sendiri. Itu apabila anak itu sudah baligh. Jika belum, maka itu tanggung jawab kedua orang tuanya, meskipun hukumnya bukan wajib, tetapi sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu bagaimana? Ya, perkara sunnah yang selalu dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak meninggalkannya, meskipun itu adalah perkara yang sunnah. Setelah membaca basmalah, orang yang menyembelih mengatakan Allahumma hadza minka wa ilaika aqiqatu fulan. Fulan di situ disebutkan namanya siapa? Anak yang diakikahi. Ya Allah, ini darimu dan kepadamu akikahnya si fulan. Misalnya si Ahmad, si Ibrahim, si Ali dan seterusnya.
nama dari bayi tersebut. Siapa yang mengucapkannya? Orang yang menyembelih kambing ketika kambing akikah, ketika dia menyembelih binatang tersebut. Kemudian dimakruhkan untuk melumuri kepala bayi dengan darah binatang akikah. Sebab perbuatan tersebut adalah kebiasaan jahiliyah. Nah, sebab ada di kalangan masyarakat yang kemudian setelah disembelih kambingnya, kemudian darahnya diambil, diusapkan ke kepalanya bayi. Itu makruh hukumnya, karena itu adalah kebiasaan orang jahiliyah pada masa lalu. Tetapi disunnahkan untuk melumurinya dengan minyak za'faran, sebagaimana disahihkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Jadi bukan darah yang diusapkan ke kepala, tetapi minyak za'faran. Itu sunnah. Akikah untuk anak laki-laki adalah 2 ekor kambing. Sedangkan untuk anak perempuan adalah 1 ekor kambing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, atau dalam hadis itu ya, berarti bukan bersabda itu ya, dirubah. Dalam hadis disebutkan, anna Rasulullah amarahum ayyu'aqqa anil ghulami syatani mutakafi'atani wa anil jariyati syatun. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mereka untuk berakikah untuk bayi laki-laki 2 ekor kambing dan untuk bayi perempuan 1 ekor kambing. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jadi kalau anaknya laki-laki 2 ekor kambing yang disembelih. Jika anaknya perempuan 1 ekor kambing yang disembelih. Tapi itu bukan syarat sah. Seandainya laki-laki disembelihkan 1 ekor kambing juga nggak apa-apa. Jika seandainya perempuan disembelihkan 2 ekor kambing juga nggak masalah. Ini ketentuannya pada dasarnya kalau laki-laki itu 2 ekor kambing, jika perempuan itu 1 ekor kambing. Meski demikian, apabila seseorang hanya menyembelih 1 ekor kambing untuk anak laki-laki, maka ia telah mendapatkan kesunahan. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih masing-masing 1 domba untuk cucunya Hasan dan Husain. Berapa Hasan dan Husain? 2 orang, Hasan dan Husain. Tetapi Rasulullah menyembelihkan akikah untuk Hasan ini cuma 1 ekor kambing, Husain 1 ekor kambing. Ini tidak bertentangan. Dalam hadis sebelumnya disebutkan apa? Nabi yang tadi kita baca, Nabi memerintahkan kalau laki-laki disembelihkan akikah 2 ekor kambing, kalau perempuan 1 ekor kambing. Tapi dalam prakteknya ketika beliau mengakikahi cucunya Hasan dan Husain, ternyata beliau mengakikainya dengan 1 ekor kambing. Hasan 1 ekor, Husain 1 ekor. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa pada dasarnya itu 2 untuk laki-laki. Tapi kalau seseorang misalnya mengakikainya dengan 1 ekor kambing, maka itu sudah mendapatkan kesunahan. Bisa jadi karena mampunya cuma 1 ekor kambing, nggak mampu untuk mengakikainya dengan 2 ekor kambing, maka sudah mencukupi. Bahkan juga boleh untuk misalnya diansur atau dicicil. Nah, misalnya tahun ini hanya punya 1 ekor kambing, kemudian anaknya laki-laki diakikahi dengan 1 ekor kambing, kemudian yang 1 tahun depan, itu juga diperbolehkan. 1 saja diperbolehkan, apalagi 2, meskipun dengan diangsur misalnya penyembelihannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang bagaimana pembagian
daging akikah, distribusi akikah itu sama dengan kurban. Disunnahkan bagi orang yang menyembelih untuk memakannya sepertiganya, menghadiahkannya sepertiga dan memberikannya pada fakir miskin sepertiga. Jadi daging akikah itu dibagi tiga, sepertiga, sepertiga, sepertiga. Sepertiga untuk yang menyembelih, sepertiga disedekahkan kepada orang-orang fakir miskin, kemudian yang sepertiga dihadiahkan. Dihadiahkan artinya diberikan kepada orang yang bukan fakir miskin untuk bisa dimakan. Untuk bisa dimakan. Tidak diberikan sebagai milik, tetapi diberikan untuk sekedar untuk bisa dimakan oleh mereka. Tidak boleh untuk menjual secuil pun dari akikah tersebut. Seperti halnya dalam kurban, nggak boleh menjual dagingnya. Dalam akikah juga tidak boleh yang berakikah itu untuk menjualnya. Juga tidak boleh memberikannya pada jagal orang yang menyembelihnya, baik kulit maupun lainnya, sama dengan binatang kurban. Nggak boleh misalnya yang nyembelih dikasih upah dagingnya itu, atau kulitnya atau kepalanya dikasihkan sebagai upah, itu yang nggak boleh. Tapi kalau dia dikasih sebagai bagian dari dia, memang dia dikasih bagian karena dia juga fakir miskin misalnya, kemudian dia dikasih bagian daripada daging akikah itu, makanya nggak masalah. Tapi kalau diberi atas nama sebagai upah karena dia yang menyembelih, maka kita kasih dia daging plus, dikasih plus kepalanya sebagai upah, maka itu nggak boleh, tidak diperbolehkan. Sama dengan kurban juga demikian, yang menyembelih tidak bisa dia dikasih daging sebagai upahnya, sehingga harus disendirikan. Bagi yang menyembelih, orang yang berkorban, dia menyediakan anggaran untuk orang yang menyembelih dikasih upah tersendiri, tidak diambil dari daging kurban yang dikurbankan tersebut. Lalu apa perbedaan antara kurban dengan akikah? Perbedaannya, dengan kurban bahwa akikah disunnahkan untuk dimasak. Kalau kurban itu dibagikan dalam keadaan mentah. Jadi kalau kurban dagingnya dibagikan dalam keadaan masih mentah. Kalau akikah itu dibagikan dalam keadaan sudah dimasak. Itu bedanya akikah dengan kurban. Nah, terus cara memasaknya itu disunnahkan untuk dimasak dengan manis, bukan yang pedas, tetapi yang manis, masakan yang manis. Harapannya agar sang anak nantinya akan menjadi anak yang manis akhlaknya. Yang manis akhlaknya, bukan manis wajahnya. Karena kalau manis wajahnya, ya itu sudah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya semuanya seperti itu. Tapi di sini yang harapan, karena daging akikahnya dimasak dengan masakan yang manis, nanti anaknya juga menjadi manis akhlaknya. Manis akhlaknya artinya baik akhlaknya. Dan dikecualikan kaki kambing, tidak disunahkan untuk dimasak, tetapi diberikan kepada orang yang datang, karena hal itu telah dilakukan oleh Sayyidah Fatimah berdasarkan perintah Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim. Jadi kambingnya semuanya dimasak, kakinya nggak dimasak. Nah, kakinya diberikan kepada
orang yang datang. Kaki kan ya enak nanti kalau dimasak bagi yang suka. Bagi yang suka kan enak juga kakinya, nanti disendirikan, dikasihkan orang yang datang. Untuk selain itu dimasak dengan masakan yang manis. Nah, tidak seyogyanya memotong dan memecahkan tulang-tulang binatang akikah, tetapi hendaknya memotong setiap tulang pada persendiannya dengan harapan keselamatan dan kesehatan anggota badan sang bayi. Nah, tetapi apabila dipecah tidak dimakruhkan. Nah, ini bedanya lagi. Jadi kalau misalnya kambing itu kan tulang-tulangnya ada persendiannya, kayak begini kan ada persendian di sini, di sini, di sini. Nah, jadi motongnya pada persendian, tidak dipotong di sini, tidak dipotong di tengah-tengah tulangnya, tetapi dipotong pada persendian-persendiannya. Itu cara memasak untuk akikah. Tujuannya apa? Tujuannya agar anaknya nanti itu selamat, agar anaknya yang diakikahi itu bisa sehat selalu, kemudian juga anggota badannya itu akan selamat, tidak misalnya terjadi sesuatu yang bisa mencelakakan anak tersebut. Ini bagian dari hikmahnya. Kenapa di situ diatur yang sedemikian rupa, meskipun itu semuanya hukumnya gak wajib. Misalnya kamu masak daging kambingnya dengan dimasak pedas misalnya, karena orang Sumatera nggak suka manis, misalnya dimasak pedas, ya nggak masalah. Kalau misalnya mau dipotong-potong tulangnya juga nggak masalah. Nggak masalah. Cuman aturan yang lebih baik itu dimasak yang manis. Kemudian tulangnya tidak dipotong-potong. Tidak dipotong-potong maksudnya tidak dipotong pada selain persendian. Persendian itu potongnya di situ. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah akikah. Alhamdulillah pada masa sekarang ini orang banyak sekali yang menyembelih akikah untuk anak-anak mereka. Sudah ada kesadaran. Bahkan seakan-akan sebagian mereka itu menganggap bahwa menyembelih binatang akikah itu sesuatu yang wajib. Padahal sebenarnya itu bukan sesuatu yang wajib. Artinya sesuai kemampuan dari kedua orang tuanya. Kalau kedua orang tuanya nggak memiliki kemampuan, ya tidak disembelihkan tidak apa-apa. Atau disembelihkan sampai kedua orang tuanya itu memiliki kemampuan. Biasanya sekarang hari ke-7 nggak ada kambing, nggak ada duit juga untuk beli kambing. Ya sudah, nggak usah kita memaksakan diri, misalnya dengan hutang-hutang dan seterusnya, atau ngambil kambingnya tetangga. Enggak, tetapi tetapi ya sudah, bersabar. Nanti kalau tahun depan atau menabung dulu, nanti sudah bisa beli kambing, atau dia beli kambing dulu yang kecil-kecil, yang murah. Nanti dipelihara dulu selama 2 tahun, baru kemudian digunakan untuk mengakikahi anaknya. Itu tata caranya. Selama anak tadi belum balik, masih bisa kita mengakikahi anak-anak tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya ini adalah tasmiyah, memberi nama. Disunahkan pula untuk memberikan nama sang bayi pada hari ke-7.
dari kelahirannya. Namun juga boleh apabila diberi nama sebelum hari ke-7. Hari pertama langsung dikasih nama nggak masalah. Nah, tapi yang ngikuti apa yang dipraktekkan oleh Rasulullah itu adalah diberi namanya pada hari yang ke-7. Karena terkadang orang tua sudah mempersiapkan namanya sudah lama. Masih hamil sebulan sudah disiapkan nama anaknya, jika laki-laki ini namanya, jika perempuan ini namanya. Sudah dipersiapkan. Sehingga begitu lahir langsung dikasih nama. Ada yang seperti itu. Ada yang nggak siap nama sama sekali. Nah, seperti saya, setiap punya anak, mikir dulu ini apa namanya. Karena belum dipersiapkan sejak sebelumnya. Dadakan, tetapi juga dapat juga nama. Jadi apa namanya? Namanya dicari, direnungkan, disesuaikan, apa namanya, pada hari ke-7. Itu sunnahnya untuk diberi nama bersamaan dengan akikah, diberi nama, kemudian dicukur rambutnya, itu pada hari yang ke-7 dari kelahiran. Kemudian di Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Wulida li ghulamun fa'ataitu bihin nabiyya sallallahu alaihi wasallam fasammahu Ibrahima wa hannakahu wa ta'alahu bil barakah." Yang tadi sudah kita sebutkan, diberi nama oleh putranya siapa? Abu Musa al-Asy'ari, diberi nama oleh Nabi dengan nama Ibrahim. Kemudian ditahnik dan didoakan dengan keberkahan. Nah, disunnahkan untuk memberi nama pada anak dengan nama-nama yang baik berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan asal nama saja, tapi kasih nama-nama yang baik, bukan sekedar keren, tetapi nama yang itu baik. Nama yang baik itu ya nama para nabi, nama para malaikat. Kalau perempuan, nama perempuan-perempuan solehah, misalnya Maryam atau Khadijah, Maimunah misalnya, atau ya itu kan nama, atau Aisyah, nama istri-istri Nabi, atau nama putri-putri Nabi, Zainab misalnya, Ummu Kulthum, Fatimah. Ini nama-nama yang bagus. Nama-nama perempuan-perempuan yang solihah. Kalau perempuan, kalau laki-laki nama-nama para nabi, nama-nama para malaikat, misalnya diberi nama Jibril atau Ibrahim, Isa, Musa, Muhammad, Ahmad, dan seterusnya. Atau dengan nama-nama Allah yang tidak khusus untuk Allah, nama-nama ammah. Atau kalau khusus diberikan dengan abad, misalnya Abdullah, Abdurrahman, Abdul Khaliq, misalnya Rahim, Latif, dan seterusnya. Itu adalah nama-nama yang baik, yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita. Nah, meskipun pada masa sekarang banyak orang-orang Islam yang enggan memberikan nama anak-anaknya dengan nama-nama yang tadi kita sebutkan. Jarang sekarang. Nah, namanya, apalagi orang Indonesia. Kalau orang Arab cuma satu kata, anaknya namanya Muhammad, Ali, Zaid, gitu saja. Nah, kalau orang Indonesia minimal 3 kata. Nah, 3 orang, nama 3 orang jadi namanya 1 orang. Kalau dulu itu 2 kata. Sekarang sudah musim 3 kata. Bahkan ada yang sudah 4 kata. Nah, karena itu kita menyesuaikan. Anak-anak saya semuanya 6, semuanya 3 kata. Nah, nggak ada yang 2 kata atau 1 kata. Nah, tapi kita selipkan Ahmad, Muhammad, tetap kita selipkan di situ
dari nama-nama yang lainnya, meskipun panggilannya nanti itu dipanggil dengan yang kekinian. Kenapa kita disunnahkan untuk memberi nama anak-anak kita dengan nama-nama yang baik? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Sesungguhnya kalian dipanggil pada hari kiamat dengan nama kalian, dan nama ayah kalian, maka perbaikilah nama-nama kalian. Nanti pada hari kiamat kalian dipanggil itu apa? Dengan nama kalian. Tertawa karena membayangkan nama seseorang. Di antara kalian kalau namanya dirasa nggak cocok, ganti saja. Ganti saja dengan nama yang nanti biar waktu di akhirat pada hari kiamat ketika dipanggil, namanya bagus, ya. Sehingga kita nggak malu dengan yang lainnya karena namanya nama yang layak. Karena di Jawa ini macam-macam namanya, kadang nama yang jelek, ya. Kadang namanya tomblok, kadang namanya lombok, atau nama-nama macam-macam yang kadang nggak layak sama sekali. Nanti kalau pada hari kiamat dipanggil dengan nama itu gimana? Karena itu kalau kita orang tua nanti menamakan anak kita dengan nama yang bagus. Kalau kamu nggak bisa kasih nama, tanya kepada orang yang tahu bagaimana cara memberi nama. Saya ini langganan orang minta nama, karena dulu saya ketika pernah di pondok di Riau, itu hampir satu pondok saya ganti semua namanya, yang perempuan-perempuan, sehingga kemudian orang banyak minta nama kepada saya. Dianggap pinter ngasih nama, padahal ya biasa-biasa saja. Sampai sekarang sering ada orang misalnya yang orang chat minta nama untuk anaknya, untuk keponakannya, dan seterusnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama yang paling disukai oleh Rasulullah adalah Abdurrahman dan Abdullah kalau laki-laki, sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tasammau bi asma'il anbiya wa ahabbul asma'i illallahi Abdullahi wa Abdurrahman. Berilah nama dengan nama-nama para nabi, dan nama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ini nama yang paling bagus, tapi sekarang jarang sekali orang namanya Abdullah ataupun Abdurrahman pada masa sekarang. Tidak dimakruhkan untuk memberinya nama dengan nama-nama para nabi dan para malaikat, tetapi dimakruhkan memberinya nama dengan nama-nama yang buruk seperti setan, himar, keledai, dan lainnya. Itu dimakruhkan. Panggilannya siapa? Dia Mas Tony. Nama lengkapnya Syaitoni. Dari panggilannya keren, Tony, tetapi ternyata nama aslinya Syaitoni. Atau diberi nama misalnya Jahannam, atau diberi nama dengan nama-nama yang lain, alasannya ada dalam Al-Quran, tetapi sebenarnya itu nama-nama yang buruk. Misalnya dinamakan dengan Ifrit, atau dinamakan dengan yang nama-nama binatang misalnya. Binatang yang buruk, ya, binatang yang buruk. Tapi kalau binatang-binatang yang simbol, misalnya simbol keberanian, simbol kekuatan, itu diperbolehkan.
tidak dimakruhkan. Yang dimakruhkan itu adalah nama-nama yang buruk. Nah, kalau seseorang itu namanya buruk, boleh dia menggantinya. Tidak diharamkan seseorang untuk mengganti nama-nama yang buruk. Pada mikir namanya sendiri-sendiri sepertinya. Cynthia misalnya. Nama apa ini Cynthia? Enggak, bahasa Arab bukan, bahasa Jawa bukan, bahasa Melayu bukan, bahasa Minang juga, Padang juga bukan. Entah bahasa apa. Paling orang tuanya ditanya juga nggak tahu nama artinya. Allahu a'lam. Hanya contoh. Atau yang lain juga seperti itu. Nah, seperti itu. Nama-namanya ya karena orang tua terkadang nggak berpikir. Terkadang diberi nama dengan nama-nama artis. Nah, jadi mengikuti artis idolanya, kemudian dikasih nama dengan nama itu. Hadirin rahimakumullah. Nah, ironisnya kalau ada anak sekarang dikasih nama Khadijah, banyak yang malu dikasih nama Khadijah. Dia malu. Saya kayak ketinggalan zaman saya. Seperti orang zaman dulu saja. Nah, sehingga namanya Khadijah. Padahal semestinya itu adalah kebanggaan, nama yang bagus. Diharamkan memberi nama anak dengan nama-nama yang khusus bagi Allah atau al-asma al-khassah. Kalau namanya khusus untuk Allah, wajib diganti. Enggak sunnah diganti atau boleh diganti. Kalau tadi nama-namanya sekedar buruk saja, maka boleh untuk diganti. Enggak haram untuk diganti. Tapi kalau namanya itu nama yang khusus untuk Allah, wajib untuk diganti. Misalnya ada seseorang namanya Al-Khalid gitu saja. Atau namanya Allah. Atau namanya dikasih nama sama bapaknya Razak. Atau diberi nama oleh bapaknya Muhyi misalnya. Atau diberi nama oleh bapaknya Kudus. Nah, maka wajib untuk diganti. Misalnya dengan ditambahkan abad menjadi Abdullah, Abdul Khaliq, Abdul Razak, atau apa? Abdul Qudus. Nah, ditambahi dengan abad. Agar nanti tidak jatuh pada perkara yang haram. Karena nggak boleh 10 nama itu tidak boleh diberikan untuk selain Allah, yaitu lafzul jalalah Allah, kemudian Ar-Rahman, kemudian Al-Khaliq, kemudian Ar-Razzaq atau Ar-Raziq, kemudian apa? Al-Muhyi, kemudian Al-Mumit, Malikul Mulki, Dzul Jalali wal Ikram, Al-Quddus, Al-Ghaffar atau Ghafiru Dzambi. Itu nama-nama yang khusus untuk Allah. Jika ada orang dikasih nama itu oleh orang tuanya karena kebodohan orang tuanya, maka harus diganti. Nah, nama itu harus diganti. Tapi kalau selain nama-nama yang khusus untuk Allah, maka boleh. Misalnya namanya siapa? Rauf, nggak apa-apa. Namanya siapa? Rahim, nggak masalah. Namanya siapa? Hadi. Nah, kalau hadi itu kan bisa juga untuk manusia, tetapi maknanya bukan menciptakan hidayah, tapi menunjukkan jalan hidayah. Siapa namanya? Latif. Nah, nggak masalah. Latif saja nggak masalah. Kenapa? Karena itu asma yang ammah, nama yang umum digunakan untuk Allah dan untuk selain Allah. Nah, itu ya. Kemudian yang terakhir, waktunya sudah habis, tapi tinggal terakhir, tahlik, yaitu mencukur rambut setelah akikah. Pada hari ke-7 disunnahkan untuk mencukur habis rambut kepala sang bayi. Nah, setelah pada hari ke-7 itu dicukur habis botak seluruhnya dan bersedekah seharga emas seberat rambut tersebut.
Apabila tidak mampu maka seharga perak seberat rambut tersebut. Jadi dicukur habis, kemudian ditimbang rambutnya itu. Berapa beratnya? Nah, tentu rambut bayi ya nggak berat ya, sedikit. Kemudian dibawa timbangannya berapa? Misalnya 2 gram misalnya atau 1 gram. Kemudian ditanyakan harga emas sekarang berapa? 1 gram emas itu harganya berapa? Kemudian dia bersedekah dengan uang seharga beratnya rambut itu. Misalnya 1 gram beratnya, maka dia bersedekah dengan dengan emas 1 gram dengan harganya. Misalnya harganya 500.000 misalnya, berarti dia sedekah kepada fakir miskin uang 500.000 atau dibelikan sesuatu seharga 500.000. Nah, sesuai dengan harga emas pada saat itu. Jika nggak mampu maka pakai perak. 1 gram perak berapa? Kemudian dia bersedekah dengan seharga 1 gram perak. Nah, sesuai dengan beratnya rambut tersebut. Kalau rambutnya tebal sehingga berat, ya berarti sedekahnya lebih banyak. Jika rambutnya sedikit sehingga ringan, maka sedekahnya sedikit. Hadirin rahimakumullah, waktu sudah lewat. Semoga apa yang kita kaji malam hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.